Abdul Razak itu seorang muhaddis, wafatnya 211 Hijriah. Jadi di dalam maulidnya Habib Ali Al-Habasyi itu ada riwayat itu. Ya. Waqad akhraja Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kuntu awwalan nasi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Jadi ceritanya di situ bukan penciptaan manusia Adam alaihissalatu wassalam, tapi cahaya itu. Cahaya itu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah buktinya ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Iya kan, ketika belum Mi'raj, para arwah nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul dulu yang pernah dibangkitkan berkumpul di situ melakukan salat. Yang dijadikan imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurnya itulah yang disebut dengan nur Muhammad. Nah, kita minta percikan nurnya itu, ya, sehingga kita punya cahaya juga. Ya, itu ditulis oleh Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, kan ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya panjang. Ya. Jadi kitab Maulid itu isinya juga hadis-hadis Nabi, dan yang menulisnya rata-rata muhaddis semua. Habib Ali Allahyarham muhaddis, Dibai Abdullah bin Diba muhaddis 855 Hijriah, Burdah Busiri 840 muhaddis, apalagi Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji muhaddis. Jadi mereka adalah ahli-ahli hadis. Ketika ingin menulis perjalanan kehidupan Rasulullah, itu ada satu kelebihan yang Allah berikan. Redaksinya boleh beda-beda dengan bahasa yang indah. Ya, seolah-olah apa? Seolah-olah menjelaskan sesuatu yang realita. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah tahu. Tapi hadis-hadis Nabi itulah menjadi dasar ditulisnya ya kitab Maulid dengan segala perbedaan yang ada itu. Jadi ingin mengungkapkan sisi kehidupan beliau itu dalam bentuk yang paling sempurna. Karena Nabi itu diciptakan tidak seperti kita. Ya, kita yang bisa kita tiru ya apa? Khuluqiyahnya. Kalau khalqiyahnya tidak bisa. Tidak bisa. Nabi tinggi, kita pendek mau tinggi juga, tidak bisa. Nabi putih kulitnya, kulit kita hitam. Saya mau putih juga, dikupas kulitnya. Tidak mungkin. Ya, fasihal kalam, fasih dia. Nah, kita tidak bisa fasih. Ya, itu sisi-sisinya. Di samping ada sisi-sisi lain dari khalqiyah itu yang tidak kita miliki. Misalnya beliau ngadepnya ke sana, tapi belakangnya juga ada itu. Orang yang melihat Rasulullah yang sedang menghadap ke sana dari belakang sama dengan melihatnya seperti dari depan. Ada enggak kita yang memiliki seperti itu? Ke sana lihatnya, ke belakang juga sama. Nah, ada. Itu sisinya ya. Ya, sisi-sisi yang Rasulullah luar biasa.
Nah, jadi sisi-sisi itulah yang diungkap. Nah, perdebatannya, apakah hadis-hadis yang dimuat di dalam kitab-kitab maulid itu semuanya hadisnya sahih atau tidak? Itu perdebatan mereka. Jadi kalian sudah punya modal, itu memang hadis yang cerita itu cerita hukum? Tidak. Kalau berbicara hukum, iya, harus sahih, harus hasan. Tapi baru cerita begitu, tidak harus sahih, tidak harus hasan. Dhaif pun boleh untuk fadhailul amal, asal jangan palsu. Kalau palsu tidak boleh. Itu ada ilmunya. Jadi kelompok-kelompok yang tidak senang sama kita, lah cerita maulid semuanya hadisnya dhaif. Dia tahu enggak? Tak tahu dengan ilmu hadis, main potong aja hadisnya dhaif. Iya ya? Iya. Seperti orang sering menyalahkan Imam Ghazali, apa Ihya Ulumuddin hadisnya? Padahal beliau itu begitu menulis satu hadis, dia konsultasi langsung dengan Rasulullah. Enak-enaknya ngeritik Imam Ghazali. Man huwa wa man huwa Imam Al-Ghazali. Al-farqu bainahu wa bainal Ghazali ma bainas samai. Kalau wal ardi masih kelihatan. Was sumur. Sumurnya di dalam itu tak kelihatan. Bedanya itu. Enak-enak ngeritik. Iya kan? Enak ngeritik. Imam Ghazali mendapatkan nur. Setelah berapa? 6 tahun dia uzlah kan. Ternyata mata bohong, telinga juga bohong. Ditulislah Tahafutul Falasifah. Ya. Begitu dia sudah dapatkan, dzalikan nuru huwa miftahu kulli syai'. Itulah cahaya yang menjadi kunci segala sesuatu. Dalam bahasa agamanya, beliau sudah menemukan apa yang disebut dengan ma'rifah. Yang ma'rifah yang hakiki ya. Nulis hadis satu, langsung tanya sama Rasulullah. Ada tak manusia seperti itu? Ada. Ya, ada banyak ulama-ulama yang diberikan kesempatan seperti itu. Karena apa? Karena kedekatan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.